Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas soal-soal UMPTKIN. Tapi ini aku mulai dari sinonim dan antonim dulu, dan insya Allah video ini akan berlanjut dan juga ini akan membantu kalian untuk belajar UMPTKIN karena mungkin dari tryout gratis itu masih kurang, jadi kalian bisa belajar dari YouTube, kalian bisa nonton video aku, dan untuk kalian yang sekolahnya di pondok, kalian bisa lihat video aku ini karena kalian bisa belajar dari sini. Dan gak bisa dipungkiri ya, anak-anak pondok itu dia makainya cuma laptop gitu, jadi ya yang bisa diakses cuma YouTube gitu ya teman-teman, karena gak ada WA dan sulit untuk ikut yang namanya tryout. Jadi aku memutuskan untuk bikin video ini dan insya Allah ini akan berlanjut. Nah, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN dan juga Instagram aku Deardana14, karena seandainya kalian mau bertanya ataupun konsultasi, kalian bisa PC Instagram aku ataupun kalian bisa gabung di Telegram dan juga PC WA aku di 083171268016. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Stay tune. Oke guys, untuk soal pertama ini adalah soal yang berbau dengan sinonim. Kenapa? Karena di UMPTKIN itu selalu ada yang namanya soal sinonim. Nah, sinonim ini berarti persamaan kata ya teman-teman, sinonim persamaan kata. Nah, kita baca ya soal nomor 1. Sinonim dari kata intimidasi adalah, nah sebelum kalian mencari jawabannya A, B, C ataupun D, kalian harus paham dulu apa sih maksud dari kata intimidasi. Nah, di dalam KBBI, intimidasi itu berarti suatu ancaman atau gertakan. Misal nih, kalian merasa diintimidasi atau merasa diancam oleh seseorang. Nah, itu berarti intimidasi ya teman-teman. Intimidasi yaitu ancaman, atau intimidasi itu yaitu satu gertakan. Nah, kita cek jawabannya. A, agitasi, B, tekanan, C, ancaman, D, dorongan. Nah, di sini ada jawaban yang tepat, yaitu yang C, teman-teman, ancaman. Nah, untuk agitasi, tekanan, dorongan ini gak sesuai sama pertanyaan dari soal. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah ancaman. Oke, kita lanjut soal nomor 2, masih berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, di sini ditanya sinonim dari kata biang. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu apa sih maksud kata biang gitu. Misalnya kalian gak tahu arti kata biang, kalian bisa cek di Google, di KBBI untuk berlatih dari sekarang. Dan untuk soal-soal sinonim ini kalian bisa banyak membaca ya teman-teman, karena dari banyak membaca kalian akan menemukan kosakata baru yang bisa kalian jadiin untuk pegangan kalian gitu. Bisa jadi nantinya sinonim kata ini pernah kalian baca gitu. Nah, kata biang ini dalam KBBI berarti induk teman-teman. Biang itu berarti induk. Maaf ya teman-teman, ini tipe berarti. Biang itu berarti induk. Nah, kata biang misalnya nih, dasar kamu tuh biang masalah. Nah, berarti itu dasar kamu tuh induknya masalah gitu, biang utamanya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang paling tepat di sini kata-katanya yang adalah yang A, kata induk. Nah, di sini bisa juga utama kita ambil, tapi kurang tepat. Misalnya nih kita kaitkan dengan masalah, kamu biangnya masalah gitu. Kalau utama, kamu utamanya masalah, kan kurang cocok ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah kamu biangnya masalah, kamu tuh induknya masalah gitu. Jadi untuk jawaban nomor 2 itu adalah induk ya teman-teman. Pokok ini enggak tepat, utama juga kurang tepat, apalagi pimpinan ya teman-teman. Oke, next. Oke guys, untuk soal nomor 3 masih membahas tentang sinonim. Nah, di sini ditanya terkait sinonim dari kata ketangkasan. Nah, mungkin kata ketangkasan ini nggak asing lagi ya bagi kita karena udah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kayak,
wow, dia itu tangkas banget ya dalam olahraga gitu. Dia tuh punya ketangkasan dalam bidang olahraga gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan yang aku bikin dari KBBI. Nah, makna dari kata ketangkasan itu berarti kecepatan, keaksaan, atau kecekatan. Dalam artian ya dia tuh cepat gitu, teman-teman. Misalnya nih dalam mengerjakan sesuatu dia tuh tangkas, dia tuh cepat gitu dalam mengerjakan sesuatu. Jadi dia tuh punya skill yang dia tuh bisa menyelesaikan sesuatu dengan tangkas, dengan keaksaan, dengan cepat gitu ya, teman-teman, maksudnya. Jadi kita cek jawabannya A, kekuatan, kurang tepat ya, teman-teman. Yang B, kecepatan. Nah, ini baru tepat. Yang C, kehandalan. Ini juga kurang. Kehandalan ini kayak misalnya kepintaran atau sesuatu yang gak dimiliki orang lain gitu. Ini kehandalan. Ini bisa jadi tapi kurang tepat dengan kata ketangkasan. Yang D, kecanggihan. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kecanggihan itu lebih ke teknologi, teman-teman, bukan ke berhubungan dengan kata ketangkasan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah kecepatan. Oke, next, masih membahas tentang sinonim, karena di part ini aku bahas sinonim dan antonim dulu. Untuk next, mungkin aku bakal bahas tentang keislaman, IPS, IPA, ataupun matematika, ataupun bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang sering dan udah aku share juga di tryout. Nah, kalian bisa tahu apa sih jawaban yang benar dari sinonim kata hakikat. Nah, hakikat ini udah kata-kata sehari-hari juga ya, teman-teman. Sebenarnya kata-kata ini adalah kata-kata dari KBBI yang udah menjadi kata-kata kita sehari-hari gitu, teman-teman. Nah, apa sih makna kata hakikat? Nah, di sini aku udah tulis, hakikat ini berarti dasar atau intisari. Misalnya nih, hakikat dari keluarga itu adalah harmonis gitu, teman-teman. Intisari dari keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun gitu, teman-teman. Bisa jadi kayak misalnya hakikat itu kayak dasarnya atau intisarinya, teman-teman. Nah, kita cek jawabannya. Yang A, asli, kurang tepat. Asli ini sama dengan fakta, mungkin bisa jadi ini salah. Dasar, nah ini jawabannya, teman-teman, dasar. Jawabannya dasar yang B. Yang C, tunggal, nggak ada hubungannya, teman-teman, dengan kata hakikat. Yang D, utama, juga nggak ada hubungannya dengan kata hakikat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah dasar. Sebagaimana hakikat itu berarti intisari atau dasar dari sesuatu. Misalnya hakikat dari negara Indonesia itu apa gitu ya, teman-teman. Jadi intisari dari negara kita itu apa, dasar dari negara kita itu apa. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah dasar. Oke, next. Lanjut, teman-teman, untuk soal nomor 5 masih bahas sinonim atau persamaan kata. Nah, sinonim dari kata publikasi adalah, ini termasuk soal yang lumayan mudah ya, teman-teman. Nah, kata publikasi ini udah menjadi makanan kita sehari-hari. Misalnya kita dalam mempublikasi foto kita di Instagram, atau kita mempublikasi video kita di YouTube, atau kita mempublikasi karya kita, misal kayak karya tulis kita, majalah kita, atau buku-buku kita gitu ya, teman-teman. Jadi udah menjadi kata-kata kita dalam sehari-hari. Nah, di sini aku lebih menjelaskan jawabannya yang terkait sinonim dari kata publikasi ini, apakah deklarasi, apakah konferensi, apakah proklamasi, atau sosialisasi. Nah, di sini kita pahami bahwasannya kata publikasi itu adalah suatu bentuk pengumuman atau penerbitan dari sesuatu. Misalnya nih, proklamasi Indonesia berarti itu pengumuman kemerdekaan Indonesia atau penerbitan bahwasanya negara Indonesia itu udah merdeka gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kata yang tepat untuk kata pengumuman di sini adalah proklamasi. Kenapa? Karena ya proklamasi itu kayak pengumuman resmi atau penerbitan resmi atau pemberitahuan sesuatu gitu, teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan kata publikasi. Kenapa nggak deklarasi, Kak? Kenapa nggak konferensi? Kenapa nggak sosialisasi? Nah, untuk kata deklarasi ini berarti
semacam konferensi gitu teman-teman. Jadi bukan bentuk pengumuman, tapi sekedar ya cuma deklarasi aja gitu teman-teman. Belum ada hasil dari deklarasi tersebut. Nah, kenapa kalau nggak konferensi, Kak? Nah, konferensi ini sama kayak rapat teman-teman. Misalnya nih dalam kata-kata KNB, konferensi meja bundar. Nah, berarti itu cuma kayak rapat doang, teman-teman, bukan hasil dari rapat itu diumumkan atau dipublikasikan. Jadi, untuk deklarasi ataupun konferensi itu jawabannya salah. Nah, sosialisasi, kenapa nggak sosialisasi, Kak? Nah, untuk sosialisasi ini kalian udah pernah dengar ya, kalau sosialisasi ini kayak pendekatan, mengenal satu sama lain gitu. Jadi nggak ada unsur pengumuman ataupun penerbitan dari kata-kata sosialisasi. Jadi kalian bisa pahami bahwa publikasi dan proklamasi itu adalah sinonimnya ya teman-teman. Oke, next untuk soal nomor 6. Nah, di sini baru kita masuk ke soal antonim teman-teman atau lawan kata. Biasa nih di soal bahasa Indonesia, antonim dari kata ini atau lawan kata dari ini gitu ya teman-teman. Nah, di sini ditanyakan tentang antonim dari kata brutal. Nah, brutal ini udah sering juga ya kita dengar di bahasa keseharian anak remaja, dasar lu brutal gitu ya teman-teman. Jadi udah sering, tapi kalau misalnya kalian belum paham, di sini aku udah tulis kata brutal itu adalah sikap yang kejam, keras dan kasar, teman-teman. Dalam artian ya brutal itu mereka yang punya sikap yang kasar, sudahlah kasar, keras dan juga kejam, teman-teman. Dalam artian nggak sopan, teman-teman, nggak punya hati nurani gitu ya teman-teman. Orang-orang brutal ini biasanya orang-orang kayak preman di jalanan, walaupun ya preman di jalanan itu nggak semuanya brutal teman-teman, tapi kebanyakan ya yang memiliki sifat brutal itu kayak orang-orang yang nggak terdidik, orang-orang yang nggak punya sopan santun gitu. Nah, apa sih antonim yang paling tepat dari kata brutal? Sabar. Sabar ini bisa jadi, tapi sabar itu lebih ke apa ya teman-teman, sabar itu lebih kerasa teman-teman, kayak kita tuh lebih ngerasa ya sabar aja gitu teman-teman. Jadi gak ada hubungannya dengan kata kejam, keras, kasar, karena kejam, keras, kasar ini adalah sifat teman-teman. Jadi untuk sabar ini kurang tepat. Untuk santai juga kurang tepat. Kalau misalnya ditanya antonim buru-buru atau antonim dari lawan kata dari buru-buru, itu bisa jawabannya santai. Nah, kalau tenang atau misalnya tergesa-gesa bisa jawabannya santai, atau kalau misalnya di sini tenang kurang tepat juga ya teman-teman, karena kalau tenang itu misalnya antonim dari sikap kita yang lagi panik, misal antonim dari kata panik bisa jawabannya tenang gitu teman-teman. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kata-kata lembut. Kenapa? Karena lembut ini masuk ke dalam sikap kita. Misalnya nih, oh iya, aku punya teman gitu. Temannya tuh dia tuh punya sikap yang lembut gitu. Lembut itu juga berhubungan dengan sopan santun, teman-teman. Dalam artian dia tuh nggak kasar, nggak kejam, dia tuh punya sopan santun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah brutal. Yang D ya teman-teman. Guys, lanjut untuk soal nomor 7 adalah antonim juga atau lawan kata. Lawan kata dari kata menghalau. Nah, kalian kalau misalnya belum tahu kata menghalau ini, mungkin ini juga udah kita gunain dalam sehari-hari, tapi agak jarang ya teman-teman. Kita lebih sering mengungkapkan kata mengusir atau menyuruh pergi, tapi agak jarang ya kita nyebutnya kata menghalau. Jadi menghalau di sini berarti kita tuh menyuruh orang pergi atau kita tuh mengusir dia gitu teman-teman. Dalam artian ya kita nggak suka sama dia, ya udah kita halau, kita suruh pergi gitu, kita usir gitu. Jadi antonim atau lawan kata yang tepat untuk kata menghalau adalah mengajak. Kenapa? Karena mengajak ini ya kita nggak mengusir dia, nggak menyuruh dia pergi. Dalam artian ya kita ajak, kita sama-sama gitu. Jadi kata yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah mengajak. Kenapa nggak memberi, Kak? Kalau memberi itu lebih ke antonim dari kata apa ya? Orang yang pelit gitu teman-teman, orang yang nggak mau memberi gitu. Jadi antonimnya ya memberi. Menerima, misalnya kita antonim dari kata menerima ya memberi, antonim dari kata memberi ya menerima. Itu ya teman-teman, ini bisa kalian hubungkan.
Misalnya nih, kalau ditanya antonim dari kata memberi, ya menerima. Kalau misalnya antonim dari kata menerima, ya memberi, gitu. Yang lebih cocoknya, teman-teman. Nah, kalau kata mendorong ini juga kurang tepat karena nggak sesuai dengan kata menghalau. Mendorong itu lebih kayak sifatnya gitu, teman-teman. Jadi kurang tepat. Nah, lanjut untuk soal terakhir, di soal antonim dan juga sinonim di part ini, karena aku nggak mau bikin video yang terlalu lama ya teman-teman, nanti kalian bosan. Insya Allah di next video aku bakal bikin video-video pembahasan lainnya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8, masih membahas tentang antonim, yaitu lawan kata. Nah, di sini ditanya tentang lawan kata mekar. Mekar ini udah sering ya, misalnya bunga aku mekar, bunga aku lagi mekar nih gitu. Udah sering ya teman-teman kita dengar. Nah, mekar dalam KBBI itu apa sih? Nah, mekar dalam KBBI itu berarti sesuatu yang berkembang atau menjadi terbuka kayak bunga yang awalnya kuncup. Nah, menjadi mekar atau menjadi terbuka gitu teman-teman. Misalnya nih kalian punya bunga di rumah. Jadi bunga itu kayak masih kuncup, terus setelah mekar, setelah berkembang, setelah terbuka, dia jadi bagus gitu teman-teman. Jadi tadi udah aku sebutkan ya bahwa antonim dari kata mekar itu adalah kuncup. Kuncup ini ya berarti ya belum berkembang, dalam artian ya masih tertutup gitu teman-teman. Misalnya bunga aku masih kuncup, masih belum terbuka, masih belum berkembang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah kuncup. Bibit enggak ya teman-teman, enggak sesuai dengan kata mekar, apalagi muda, apalagi tunas. Jadi ini kayak pengecoh jawaban aja, dan jawaban yang tepat itu adalah kata kuncup. Nah, mungkin itu 8 soal yang aku share ke kalian hari ini, dan insya Allah besok aku bakal bikin video lagi dan aku bakal upload lagi. Nah, kalian bisa belajar dari sini biar kalian gak bingung apa sih soal-soal UMPTKN itu. Nah, ini jadi gambaran bagi kalian. Kalian bisa belajar dari sini, kalian bisa catat hal-hal yang penting, dan bisa jadi soal-soal ini akan keluar juga di UMPTKN. Setidaknya ya dasar-dasarnya saja gitu teman-teman. Nah, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Misalnya ada jawaban aku yang salah atau kalian bisa mau ngomentari, kalian cukup komen di YouTube ini dan kalian komen di video ini, sampaikan aja karena aku juga masih belajar dan kita sama-sama belajar di sini. Aku nggak 100% benar. Nah, jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN dan juga soal-soal yang bakal aku share di video ini. Oke teman-teman, stay safe dan jaga kesehatan kalian karena kasus COVID sekarang makin meningkat. Dan dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.